Di sebuah cekungan panas di barat laut Cina, sekelompok lubang di tanah menyimpan rahasia yang membuat gurun hijau, tanpa pompa, tanpa listrik. Ini adalah KARES, sistem irigasi bawah tanah, penyelamat ribuan nyawa selama berabad-abad, dan solusi krisis air masa depan. Sistem KARES paling banyak ditemukan di Turpan, Provinsi Xinjiang, Cina. Namun, asal-usul KARES di Turpan masih menjadi perdebatan di kalangan peneliti. Beberapa hipotesis menyebutkan bahwa teknologi ini diadopsi dari Qanat Persia yang menyebar melalui jalur sutra pada masa awal interaksi antara Asia Tengah dan Tiongkok, kemungkinan sejak zaman dinasti Han, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Pandangan ini didukung oleh kemiripan prinsip konstruksi KARES di Turpan dengan Qanat di Iran dan Asia Barat Daya, serta catatan sejarah tentang rute perdagangan kuno dan pertukaran teknologi di sepanjang jalur sutra. Namun, bukti arkeologis yang pasti masih terbatas dan belum ditemukan dokumen yang secara eksplisit menyebutkan pembangunan KARES pada periode tersebut. Sementara itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa KARES di Turpan berkembang secara mandiri berdasarkan adaptasi terhadap keunikan kondisi hidrologi cekungan di Turpan. Namun, banyak peneliti modern condong pada model hibrida yang mengatakan bahwa asal-usulnya kemungkinan hasil dari perpaduan antara pengaruh teknologi luar dan pengetahuan lokal yang disesuaikan dengan kondisi geografis setempat. Perbedaan pendapat ini membuat KARES tidak hanya sebuah mahakarya teknik, tapi juga misteri sejarah di jalur sutra. Membangun KARES bukanlah pekerjaan sehari dua hari. Pembuatnya akan menggali serangkaian sumur vertikal yang berjarak secara teratur, lalu menghubungkannya dengan terowongan mendatar yang miring sedikit ke bawah, menuju oase atau kebun. Mereka harus menjaga kemiringan yang konsisten untuk memastikan aliran. Terlalu curam, air akan mengikis. Terlalu datar, air akan terhenti. Sumur-sumur vertikal berfungsi sebagai ventilasi dan memberi akses untuk mengangkat tanah selama penggalian dan nantinya untuk perawatan rutin, membersihkan sedimen, menambal tembok, atau memperbaiki bagian yang runtuh. Cara kerja sistem ini sederhana, namun cerdik. Air yang berasal dari infiltrasi salju dan lelehan es Gunung Tianshan, serta rembesan air tanah dari daerah kaki gunung akan mengalir secara gravitasi melalui terowongan tersebut, tanpa satupun pemompa. Karena tertutup, sistem ini mampu menyalurkan air tanpa banyak kehilangan akibat penguapan, sehingga memungkinkan pertanian subur di salah satu tempat terpanas dan terkering di bumi itu. KARES itu lebih dari sekedar saluran air biasa. Ia adalah hasil dari kerjasama masyarakat dan pengetahuan tentang cara mengelola air dengan bijak yang diwariskan secara turun-temurun. Di banyak desa, menjaga KARES bukan tugas satu orang saja, tapi dilakukan bersama-sama lewat aturan dan pembagian air yang adil. Bahkan, ada ritual dan tradisi khusus yang melindungi sistem ini supaya sumber air yang sangat berharga itu tetap bisa dinikmati oleh generasi sekarang dan masa depan. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang sistem irigasi KARES di Turpan semakin maju berkat perkembangan teknologi modern. Para ilmuwan menggunakan citra satelit dengan resolusi tinggi untuk melihat secara detail jaringan saluran air bawah tanah yang sulit dijangkau ini. Untuk mempercepat proses pemetaan, mereka juga memakai metode deteksi otomatis berbasis kecerdasan buatan seperti model YOLO-5 yang mampu mengidentifikasi ratusan hingga ribuan sumur dan terowongan KARES dari data citra satelit Google Earth. Namun, memetakan lokasi saja tidak cukup. Dengan bantuan pemodelan hidrologi, yaitu simulasi matematis tentang aliran dan distribusi air, para peneliti dapat memperkirakan seberapa besar volume air yang disalurkan oleh sistem KARES ini. Hasilnya, KARES di Turpan mampu mengalirkan puluhan hingga ratusan juta meter kubik air setiap tahunnya. Air ini sangat vital untuk mendukung pertanian dan menjaga keseimbangan ekosistem di kawasan gurun tersebut.
Saat ini tidak semua kares masih berfungsi. Banyak yang mulai kering atau rusak. Salah satu penyebabnya adalah perubahan penggunaan lahan. Ladang dan kebun diganti menjadi bangunan, jalan, atau pabrik, sehingga jalur air bawah tanah terganggu. Pengeboran sumur modern juga memberi dampak besar. Dengan pompa, air tanah bisa diambil cepat dan banyak, tapi ini membuat permukaan air tanah turun dan kares kehilangan sumber airnya. Proyek infrastruktur seperti jalan raya atau rel kereta kadang memotong terowongan bawah tanah, merusak sumur vertikal, dan menghentikan aliran. Meski begitu, harapan itu masih ada. Beberapa kares masih diperbaiki, saluran dibersihkan, dinding diperkuat, dan jalur yang tersumbat dibuka kembali. Pemerintah dan masyarakat juga mulai menyadari nilai sejarah dan lingkungannya. Peneliti, arkeolog, dan insinyur bekerja sama memetakan dan mengukur kares, mencari cara agar sistem ini bisa tetap hidup. Maka dibangunlah sebuah museum kares di Turpan. Melalui inilah, cerita tentang kares terus dibagikan, agar generasi mendatang tahu bahwa di tengah gurun sekalipun, manusia pernah menciptakan keajaiban yang mengalirkan kehidupan. Dengan ilmu modern dan penghargaan terhadap warisan budaya, kares bisa mendapat kesempatan kedua sebagai solusi bersejarah yang masih relevan untuk tantangan air di masa depan. Meski keberadaannya kian menurun, ia meninggalkan pelajaran berharga tentang irigasi yang efisien, ketahanan budaya, dan harmoni antara manusia dan alam.